Pernahkah Anda menyadari, di usia 35 tahun, banyak orang masih terjebak dalam sesuatu yang terus menguras energi mereka setiap hari, seperti memanggul ransel tak terlihat penuh batu. Tubuh menua, pikiran lelah, tetapi kehidupan terus mengulang siklus yang sama. Ingin tahu kebenarannya? Jika Anda tidak melepaskan itu sekarang, hidup Anda tidak akan pernah maju. Kedengarannya keras, yaitu justru guncangan yang perlu Anda dengar hari ini. Berapa kali Anda mendapati diri terbaring di tempat tidur, memutar ulang kejadian masa lalu seolah-olah Anda bisa mengubah apa yang telah terjadi? Mungkin perceraian yang meninggalkan luka mendalam, mungkin bisnis yang bangkrut dan membawa harapan Anda ikut hancur, mungkin persahabatan yang berakhir dan masih menyakitkan. Saya pernah melihat orang-orang menghabiskan bertahun-tahun memendam rasa bersalah dan kebencian, seakan-akan itu bisa mengubah masa lalu. Tetapi kenyataannya, selama Anda masih berpegang pada kenangan-kenangan itu, Anda sedang menyia-nyiakan satu-satunya sumber daya yang benar-benar Anda miliki saat ini. Masa lalu tidak memiliki kekuatan atas Anda, kecuali jika Anda terus memberinya makan dengan pikiran Anda. Saya belajar dengan cara yang paling sulit bahwa setiap kali Anda membiarkan kemarin menyerbu hari ini, Anda sedang memprogram besok untuk menjadi pengulangan semata, seperti piringan hitam yang selalu memainkan lagu yang sama. Dan sebagian besar orang melakukan hal itu tanpa menyadarinya. Mereka memandang ke belakang dengan amarah, dengan penyesalan, lalu berharap masa depan akan berbeda. Tetapi katakanlah, bagaimana masa depan bisa berbeda jika pikiran Anda masih terpaku pada kemarin? Penelitian menunjukkan bahwa sekitar 80% dari pikiran orang biasa adalah sama dengan yang mereka pikirkan sehari sebelumnya. Ini berarti, jika Anda terjebak dalam kenangan kegagalan, kesakitan, kehilangan, Anda sedang menciptakan realitas yang sama setiap hari. Bukan kebetulan, ini hukum alam. Apa yang Anda pikirkan terus-menerus akan terwujud dalam hidup Anda. Ketika Anda berkata pada diri sendiri, "Saya selalu salah, saya tidak beruntung, saya tidak mampu," alam semesta tidak akan mempertanyakan, ia hanya akan merespon. Saya ingat suatu periode di mana saya sendiri terperangkap dalam jebakan ini. Saya putus sekolah di usia muda, tidak memiliki pendidikan formal, dan yang paling mendominasi pikiran saya adalah perasaan tidak cukup baik. Saya terus mengulang dalam pikiran bahwa saya tidak punya masa depan, bahwa saya tidak akan pernah bisa mencapai sesuatu yang besar. Dan tebak apa? Selama bertahun-tahun, hidup saya terbatas pada pekerjaan yang tidak menuntut apapun selain tenaga fisik dan sedikit harapan. Rasanya seperti saya telah mengutuk diri sendiri untuk hidup kecil, hanya karena terjebak dalam pikiran bahwa masa lalu saya telah menentukan takdir saya. Tetapi masa lalu bukanlah sebuah vonis. Masa lalu hanyalah sebuah cerita. Dan selama Anda terus menceritakan kisah itu kepada diri sendiri, Anda akan tetap terjebak di dalamnya. Apa yang terjadi jika Anda hanya memutuskan untuk berhenti mengulang alur cerita itu? Apa yang terjadi jika Anda pada saat ini juga berkata, "Masa laluku tidak lagi mendefinisikan aku"? Ini lebih ampuh daripada yang Anda bayangkan, karena pikiran tidak bisa membedakan apa yang Anda terima sebagai kebenaran. Ia hanya patuh. Saya tahu melepaskan itu sulit. Seringkali Anda berpikir melepaskan itu seperti mengkhianati rasa sakit Anda sendiri. Seperti melupakan adalah tidak menghargai pengalaman. Tetapi ini bukan melupakan, ini memilih untuk tidak memikulnya. Dan ada perbedaan besar antara keduanya. Ketika Anda melepaskan, bukan berarti itu tidak pernah terjadi. Artinya Anda memutuskan untuk tidak lagi membiarkan hal itu mengarahkan setiap langkah di masa kini Anda. Sekarang saya ingin Anda merenungkan, berapa kali sehari Anda memutar ulang secara mental sesuatu yang sudah berakhir? Berapa banyak kesempatan yang telah Anda lewatkan karena masih melihat ke belakang? Berapa banyak hubungan yang tidak Anda jalani sepenuhnya karena masih membandingkannya dengan apa yang telah Anda kehilangan? Pikirkan sejenak, apa yang Anda pikul hari ini yang sudah tidak ada lagi, tetapi terus terasa berat seolah-olah nyata? Jika Anda merasa hidup Anda tidak maju, mungkin karena Anda mencoba berjalan sambil hanya melihat kaca spion. Tidak mungkin maju dengan mata tertuju pada masa lalu.
Satu-satunya cara untuk melangkah maju adalah mengakui bahwa kemarin telah berlalu, bahwa tidak ada yang bisa Anda ubah di sana, dan bahwa yang benar-benar penting adalah apa yang Anda lakukan ke depan. Dan berikut tantangan kecil, selama 24 jam ke depan, setiap kali Anda menyadari pikiran Anda kembali pada kesalahan masa lalu, hentikan pikiran itu dan katakan pada diri sendiri, ini sudah tidak ada lagi. Hanya sikap sederhana ini akan mulai membebaskan energi Anda untuk menciptakan sesuatu yang baru. Karena hidup tidak ada di masa lalu, hidup ada di sini, sekarang, menunggu Anda melepaskan beban untuk akhirnya melangkah maju. Ada fase dalam hidup saya di mana saya membawa beban yang begitu besar sehingga tubuh saya mulai berteriak. Sakit kepala begitu hebat hingga menjadi bagian dari rutinitas saya. Saya sampai mengonsumsi 2 botol penuh obat per hari. Rasanya seperti saya telah membius diri sendiri untuk menanggung sesuatu yang tidak ingin saya hadapi. Saya selalu merasa mati rasa, hampir tidak menyadari bahwa penderitaan fisik itu bukanlah hanya masalah medis, tetapi cerminan langsung dari apa yang tidak bisa saya lepaskan secara emosional. Mungkin Anda juga pernah merasakannya. Sesak di dada ketika memikirkan hutang yang tampaknya tak berujung. Perut melilit ketika mengingat keputusan salah yang masih membebani hati nurani. Atau bahkan insomnia yang terus-menerus, di mana tubuh meminta istirahat, tetapi pikiran bersikeras mengulang kekhawatiran lama. Berapa banyak dari Anda yang mengalami nyeri tubuh yang dokter tidak dapat menjelaskan dengan tepat? Seringkali itu bukan tubuh, melainkan pikiran yang menahan sesuatu yang seharusnya sudah dilepaskan. Saya ingat satu hari yang istimewa. Saya berada di sebuah hotel di Vancouver, bergegas untuk naik pesawat, membawa 2 koper yang berat. Kepala saya begitu sakit hingga terasa seperti akan meledak. Seorang pria melihat saya dan berkata, "Anda akan pingsan seperti ini." Saya menjawab bahwa saya memang merasa seperti itu. Dia bertanya kepada saya, "Apakah Anda tahu apa arti memaafkan?" Saya pikir saya tahu, tetapi ternyata tidak. Dia menjelaskan bahwa memaafkan bukanlah membenarkan, bukan setuju, tetapi hanya melepaskan, meninggalkan, membiarkan pergi tanpa syarat. Kata-kata itu menghantam saya seperti petir. Dan ketika saya akhirnya menerima tindakan melepaskan ini, saya menyadari sesuatu yang luar biasa. Tubuh saya rileks, pikiran saya menjadi ringan, dan saya merasakan sensasi yang belum pernah saya rasakan selama bertahun-tahun. Pernahkah Anda berpikir bahwa banyak rasa sakit Anda mungkin terkait dengan apa yang belum Anda tinggalkan? Sains saat ini mengkonfirmasi hal ini. Studi dalam psikologi dan kedokteran menunjukkan bahwa emosi yang terpendam menciptakan keadaan tegang kronis dalam tubuh. Stres yang berkepanjangan meningkatkan kadar kortisol, yang mengganggu tidur, melemahkan sistem kekebalan tubuh, dan dapat menyebabkan nyeri otot, sakit kepala migrain, dan bahkan masalah jantung. Artinya, apa yang tidak Anda lepaskan secara mental, tubuh Anda pikul secara fisik. Dan lihat, saya bukan satu-satunya yang pernah mengalaminya. Berapa banyak orang yang Anda kenal yang hidup dengan penuh rasa sakit dan tidak menyadari bahwa mereka menyimpan kebencian lama? Berapa banyak yang terjebak dalam luka masa kecil, pertengkaran keluarga, kesalahan profesional, dan sekarang menderita secara fisik karenanya? Bukan kebetulan, ini sebab dan akibat. Tubuh berbicara ketika pikiran bersikeras untuk menahan. Saya ingin Anda bertanya pada diri sendiri sekarang, bagian tubuh mana yang sering sakit, dan apa dalam hidup Anda yang belum Anda maafkan, belum Anda tinggalkan, belum Anda lepaskan? Mungkin ada hubungan langsung antara keduanya. Saya menemukan bahwa rasa sakit saya baru mulai mereda ketika saya belajar untuk memaafkan pikiran, orang, dan situasi yang sudah tidak lagi menjadi bagian dari hidup saya saat ini. Dan saya tahu ini tidak mudah. Ada ketakutan tersembunyi bahwa jika kita melepaskan, kita akan kehilangan kendali. Tetapi justru sebaliknya, kendali sejati datang ketika Anda berhenti berpegang pada apa yang sudah mati. Melepaskan bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda kecerdasan emosional. Lakukan tes pada diri sendiri. Ketika Anda berbaring untuk tidur malam ini, tarik napas dalam-dalam dan ulangi dalam hati, "Saya memilih untuk melepaskan semua yang tidak lagi berguna bagi saya."
Biarkan kalimat ini menjadi kunci untuk melepaskan ketegangan tubuh. Jika Anda melakukan ini secara konsisten, Anda akan menyadari bahwa Anda tidak lagi membutuhkan obat untuk membius rasa sakit yang diciptakan oleh kenangan lama. Tubuh mulai merespon ketika pikiran akhirnya belajar untuk melepaskan. Saya mengatakan ini karena saya telah mengalaminya sendiri. Selama bertahun-tahun rasa sakit, saya adalah cerminan dari beban emosional yang saya pikul. Dan ketika saya memutuskan untuk melepaskan, ketika saya memahami arti sebenarnya dari meninggalkan apa yang menguras saya, tidak hanya pikiran saya yang terbuka, tetapi tubuh saya juga menemukan kedamaian yang selama ini saya cari. Dan pertanyaannya adalah, sampai kapan Anda akan terus bersikeras untuk membawa apa yang sudah tidak ada lagi? Waktu itu tak kenal ampun. Pasir di jam pasir tidak akan kembali. Setiap butir yang jatuh menghilang selamanya. Dan meskipun demikian, sebagian besar orang hidup seolah-olah mereka memiliki semua waktu di dunia. Mereka terjebak di antara dua penjara tak terlihat, penyesalan masa lalu dan ketakutan akan masa depan. Saya pernah berada tepat di tempat itu, dan saya dapat menjamin bahwa tidak ada yang lebih melumpuhkan daripada menghabiskan energi saat ini untuk mencoba memperbaiki apa yang sudah terjadi atau mengkhawatirkan apa yang mungkin tidak akan terjadi. Saya ingat mendengar dari seorang teman baik sebuah kalimat yang mengubah cara saya memandang kehidupan. Dia berkata, "Jangan melihat ke belakang dengan marah, jangan ke depan dengan takut, lihatlah ke sekitar dengan kesadaran." Kata-kata itu tampak sederhana, tetapi mengandung kedalaman yang luar biasa. Berapa kali Anda menghabiskan hari-hari dengan mengulang kekecewaan lama, atau malam-malam berimajinasi skenario buruk yang tidak pernah terjadi? Itu adalah hidup di luar satu-satunya tempat di mana kehidupan benar-benar terjadi saat ini. Penelitian terbaru di bidang neuroscience menunjukkan bahwa sekitar 95% dari pikiran yang kita miliki hari ini adalah sama dengan kemarin. Ini berarti, jika Anda menghabiskan sebagian besar waktu untuk memutar ulang masa lalu atau mengantisipasi masa depan, Anda pada kenyataannya memprogram hidup Anda untuk mengulangi pola yang sama hari demi hari. Itulah sebabnya begitu banyak orang mengatakan bahwa mereka merasa mandek, seolah-olah mereka berada dalam siklus tanpa akhir. Bukan dunia yang macet, tetapi pikiran Anda yang bersikeras untuk hidup di waktu yang tidak ada lagi atau di waktu yang belum tiba. Saya sendiri menghabiskan bertahun-tahun percaya bahwa masa depan saya hanya akan menjadi pengulangan masa kecil saya yang tanpa prospek. Saya tidak memiliki pendidikan formal, tidak memiliki referensi keberhasilan di sekitar saya, dan untuk waktu yang lama saya meyakinkan diri sendiri bahwa ini telah menentukan takdir saya. Tetapi ketika saya belajar untuk mengalihkan pandangan saya ke saat ini, semuanya mulai berubah. Di saat ini saya menemukan keputusan untuk berhenti dari pekerjaan saya dan membuka bisnis pertama saya. Di saat ini saya memutuskan untuk tidak lagi menerima keterbatasan yang saya bawa sejak masa muda. Jika saya menunggu waktu yang tepat atau terus menyesali masa lalu, tidak akan ada yang terjadi. Berhenti dan pikirkan, berapa banyak kesempatan yang telah Anda lewatkan karena menunggu hari yang tepat, kondisi yang sempurna, masa depan yang ideal, dan berapa banyak momen yang tidak Anda jalani sepenuhnya karena terlalu sibuk membawa kenangan yang tidak dapat lagi diubah. Kehidupan selalu terjadi sekarang. Besok hanyalah sebuah janji dan kemarin hanyalah kenangan. Satu-satunya hal yang benar-benar Anda miliki adalah saat ini. Saya ingin mengusulkan sesuatu yang sederhana tetapi ampuh. Hari ini, ketika Anda selesai menonton video ini, lihatlah sekeliling dan sadari apa yang dapat Anda lakukan segera untuk memperbaiki hidup Anda. Jangan menunggu minggu depan, jangan menunggu Senin depan, jangan menunggu sampai mengumpulkan uang. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang dapat saya lakukan sekarang dengan apa yang saya miliki di tempat saya berada? Itulah pertanyaan yang membuka pintu. Dan jika pikiran Anda mencoba menarik Anda kembali ke masa lalu, ingatlah, itu sudah berakhir. Jika pikiran Anda mencoba mendorong Anda ke masa depan, jawablah, itu belum tiba. Kembalikan diri Anda ke masa kini, karena hanya di sinilah Anda dapat bertindak.
Hanya disinilah Anda dapat mengubah. Saat ini adalah satu-satunya yang ada, dan jika Anda belajar untuk hidup di dalamnya, Anda akan menyadari bahwa kehidupan tidak pernah berhenti. Hanya Anda yang tidak hadir untuk menjalaninya. Ketika Anda memaksa diri bertahan di tempat yang seharusnya tak lagi Anda tempati, tubuh Anda akan mulai berbicara, dan seringkali dengan suara keras. Ia mengirimkan sinyal berupa kecemasan, nyeri fisik, kelelahan luar biasa, insomnia. Saya tahu ini karena saya mengalaminya sendiri. Bertahun-tahun saya menderita sakit kepala yang tak kunjung reda. Sampai-sampai saya selalu membawa 2 botol obat penghilang rasa sakit setiap hari, karena saya pikir itu normal, bagian dari rutinitas saya yang penuh tekanan. Tapi ternyata tidak. Itu adalah tubuh saya yang berteriak bahwa saya hidup di luar apa yang sebenarnya saya inginkan. Berapa banyak malam Anda terbaring di tempat tidur, kelelahan, tetapi pikiran Anda tak henti-hentinya berputar. Tubuh yang lelah meminta istirahat, sementara kepala Anda dipenuhi kekhawatiran, ketakutan, dan pikiran tentang hari berikutnya. Anda melihat jam, hanya tersisa beberapa jam sebelum Anda harus bangun, dan jauh di lubuk hati Anda tahu bahwa Anda akan bangun lebih lelah daripada saat tidur. Ini bukanlah hal yang normal, tetapi menjadi normal baru bagi mereka yang bertahan dalam pekerjaan atau kehidupan yang tidak mereka inginkan. Rasanya seperti Anda selalu berlari mengejar udara, tetapi tak pernah bisa bernapas lega. Ketegangan yang Anda bawa dalam tubuh tidak hanya muncul sebagai stres. Ini menguras energi vital Anda, membuat Anda mudah marah, tidak sabar, bahkan kehilangan kesabaran pada orang-orang yang Anda cintai. Pernahkah Anda menyadari bahwa seringkali Anda melampiaskan amarah pada orang yang salah? Bukan karena Anda tidak mencintai mereka, tetapi karena Anda sedang dikonsumsi oleh sesuatu yang tidak lagi masuk akal bagi Anda. Dan ketika itu terjadi, Anda mulai hidup dalam mode otomatis, tanpa antusiasme, tanpa kilau di mata. Saya ingat suatu hari tertentu ketika saya berada di bandara, bersiap untuk naik pesawat, membawa 2 koper yang berat. Saya sedang terburu-buru, terlambat, dan kepala saya terasa berdenyut seperti akan meledak. Seorang pria menatap saya dan berkata, "Anda tampak seperti akan pingsan." Dan saya benar-benar merasa akan pingsan. Dia menyuruh saya duduk dan berkata, "Anda hanya memiliki 1 kepala. Anda boleh kehilangan pesawat, tetapi jangan kehilangan hidup Anda." Itu sungguh mengejutkan. Pada saat itu saya menyadari bahwa rasa sakit saya bukanlah hanya fisik, tetapi hasil dari semua yang telah saya kumpulkan karena tidak melepaskan apa yang sudah tidak berguna lagi. Pernahkah Anda bertanya-tanya apakah nyeri dada, sakit maag, kelelahan terus-menerus hanyalah gejala dari gaya hidup yang Anda paksakan untuk dipertahankan? Sains telah membuktikan bahwa ketidakpuasan kronis dalam pekerjaan meningkatkan hingga 50% kemungkinan terkena penyakit jantung. Ini bukanlah kebetulan. Itu adalah tubuh Anda yang mengatakan bahwa Anda membayar harga yang terlalu mahal karena bertahan di tempat yang seharusnya tidak Anda tempati. Rasanya seperti setiap hari yang Anda habiskan di tempat yang menguras Anda adalah setetes lagi dalam gelas yang sudah penuh. Dan akan tiba saatnya gelas itu meluap. Beberapa orang runtuh secara emosional, yang lain jatuh sakit secara fisik, yang lain lagi hanya padam dari dalam, seolah-olah hanya hidup di atas kertas. Tetapi saya ingin Anda memahami sesuatu yang penting. Ini tidak harus menjadi takdir Anda. Anda memiliki pilihan, selalu memilikinya. Siklus yang mengisap energi Anda dapat diputus. Tetapi, keputusan pertama adalah berhenti mengobati gejala dan mulai melihat akar permasalahannya. Tidak cukup hanya minum obat penghilang sakit kepala. Tidak cukup hanya mengeluh tentang insomnia. Tanyakan pada diri Anda, mengapa ini terjadi pada saya? Apa dalam hidup saya yang mencuri kedamaian saya? Inilah kunci yang akan membuka pintu menuju realitas baru. Dan mungkin Anda bertanya-tanya, tetapi bagaimana jika saya meninggalkan semuanya dan itu tidak berhasil? Pertanyaan sebenarnya adalah, bagaimana jika saya terus seperti ini dan tidak pernah berhasil? Berapa tahun lagi Anda bersedia menyerahkan sebagai imbalan atas rasa sakit, stres, dan tidur yang tidak nyenyak? Tubuh tidak berbohong, ia selalu memberi sinyal. Pertanyaannya adalah, apakah Anda mendengarkan?
Saya tahu bahwa seringkali tampaknya mustahil untuk berubah. Anda melihat hidup Anda dan berpikir bahwa sudah terlambat, bahwa Anda telah membangun tanggung jawab, tagihan yang harus dibayar, orang-orang yang bergantung pada Anda, dan kemudian Anda meyakinkan diri sendiri bahwa yang terbaik adalah menerima keadaan. Tetapi saya ingin Anda melihat sesuatu yang berbeda, bukti bahwa perubahan itu mungkin ada pada orang-orang yang memutuskan untuk tidak menerima label yang diberikan kehidupan kepada mereka. Oprah Winfrey misalnya, lahir di lingkungan yang sangat miskin, menghadapi pelecehan di masa kecilnya, dan secara statistik memiliki semua kemungkinan untuk memiliki kehidupan yang ditandai dengan penderitaan dan keterbatasan. Namun, alih-alih terpaku pada apa yang telah terjadi, dia memilih untuk mengubah persepsinya tentang dirinya sendiri. Dia memutuskan untuk melihat dirinya sebagai seseorang yang mampu memberi pengaruh, untuk tumbuh, untuk berkembang. Perubahan persepsi ini membuka pintu yang tampak mustahil dan mengubah kisahnya menjadi sebuah kerajaan miliarder. Sekarang pikirkan sebaliknya. Michael Jackson memiliki bakat luar biasa, pengakuan dunia dan kekayaan yang melimpah. Tetapi di dalam dirinya ia membawa citra diri yang hancur, perasaan yang terus-menerus bahwa ia tidak cukup baik. Bahkan dikelilingi oleh tepuk tangan, ia hidup dalam peperangan dengan cermin, tidak puas dengan identitasnya sendiri. Dan hasilnya adalah kehidupan yang penuh penderitaan, kelebihan, pelarian, dan akhir yang tidak diinginkan siapapun. Ini membuktikan bahwa bukan uang, bukan ketenaran, bukan apa yang ada di luar yang menentukan keberhasilan sejati Anda. Itu adalah bagaimana Anda memandang diri sendiri dan bagaimana Anda memutuskan untuk menangani apa yang Anda rasakan. Mungkin Anda berpikir, tetapi saya bukan Oprah, bukan pula Michael Jackson. Saya hanya saya, dengan keterbatasan dan masalah saya. Dan disitulah intinya. Anda tidak perlu menjadi seseorang yang terkenal untuk mengubah hidup Anda. Yang Anda butuhkan adalah memberi diri Anda izin untuk membangun visi baru tentang diri sendiri. Jika Anda terus melihat diri Anda sebagai seseorang yang terbatas, yang hanya ada untuk membayar tagihan, itulah yang akan terus Anda manifestasikan. Tetapi jika Anda mulai melihat diri Anda sebagai seseorang yang mampu menciptakan kelimpahan, Anda akan secara bertahap menyadari bahwa peluang baru mulai muncul. Sains telah menunjukkan bahwa orang-orang dengan pandangan positif tentang kehidupan mereka cenderung hidup hingga 10 tahun lebih lama daripada mereka yang melihat masa depan secara negatif. Ini bukan hanya filsafat, ini adalah biologi dalam tindakan. Tubuh Anda merespons apa yang Anda yakini. Sel-sel Anda bergetar sesuai dengan citra mental yang Anda pertahankan. Jadi, pertanyaannya bukanlah apakah itu berhasil atau tidak, tetapi apakah Anda bersedia untuk mengalami transformasi ini. Saya sendiri mengalami sesuatu yang serupa. Ketika saya menemukan buku yang mengubah hidup saya hanyalah seorang petugas pemadam kebakaran, tanpa prospek, tanpa mimpi besar, hanya mengulangi rutinitas. Saya tidak berpendidikan, tidak memiliki pelatihan, dan semuanya mengatakan bahwa saya harus menerima apa yang saya miliki. Tetapi dengan mengubah cara saya memandang diri sendiri, dengan melihat diri saya sebagai seseorang yang mampu berkembang, semuanya mulai selaras. Dalam waktu singkat, saya membangun bisnis pertama saya dan mendapatkan lebih dari $100.000 dalam 1 tahun. Bukan karena dunia berubah, tetapi karena saya mengubah cara saya memandang diri saya di dalamnya. Apa yang ingin Anda pahami adalah bahwa perbedaan antara kehidupan yang penuh kepuasan dan kehidupan yang penuh frustrasi terletak pada citra diri Anda. Orang-orang seperti Oprah menunjukkan apa yang mungkin terjadi ketika Anda membebaskan diri dari masa lalu. Orang-orang seperti Michael menunjukkan apa yang terjadi ketika Anda tetap menjadi tawanannya. Sekarang, keputusan ada di tangan Anda. Apakah Anda akan mengizinkan diri Anda untuk melihat apa yang mungkin terjadi, atau Anda akan terus hidup hanya dengan apa yang selalu ada? Selama 7 hari, saya ingin Anda mencoba sesuatu yang sederhana, tetapi ampuh. Setiap kali Anda mendapati diri Anda mengeluh tentang pekerjaan, kekurangan uang, atasan, tagihan, atau kehidupan secara umum, segera berhenti dan lakukan jeda yang sadar. Tanyakan pada diri Anda, apakah saya menciptakan masa depan atau hanya mengulangi masa lalu?
Pertanyaan ini memiliki kekuatan untuk memotong pola pemikiran otomatis yang dialami sebagian besar orang. Karena, percayalah, sebagian besar tindakan Anda saat ini bukanlah pilihan sadar, tetapi pengulangan kebiasaan lama, keyakinan lama yang Anda pertahankan tanpa disadari. Anda mungkin ragu, tetapi tindakan sederhana untuk mengamati diri sendiri sudah mulai membuka ruang untuk transformasi nyata. Bayangkan ini dalam praktik. Anda terjebak dalam kemacetan lalu lintas terlambat mengutuk dalam hati stres. Pada saat itulah Anda harus berhenti dan berpikir, apakah saya memperkuat energi yang sama yang menarik lebih banyak stres atau saya memilih untuk menciptakan pengalaman baru. Dengan melakukan jeda ini, pikiran Anda mendapatkan beberapa detik yang berharga untuk memilih hal yang berbeda. Di detik-detik itulah perubahan terjadi. Tempelkan pertanyaan ini di tempat-tempat strategis di rumah dan tempat kerja Anda, di mana Anda selalu akan melihatnya. Di cermin kamar mandi, di pintu kulkas, di layar komputer. Pengingat yang konstan ini akan melatih pikiran Anda agar tidak jatuh ke dalam autopilot. Anda akan menyadari bahwa setelah beberapa hari, menjadi wajar untuk menghentikan keluhan dan pikiran negatif. Ini seperti memprogram ulang komputer. Setiap kali Anda memotong pola lama dan memasukkan yang baru, Anda sedang memasang versi baru dari diri Anda sendiri. Saya telah melihat orang-orang biasa menerapkan latihan ini dan dalam 1 minggu merasakan kelegaan yang belum mereka rasakan selama bertahun-tahun. Orang-orang yang mengatakan bahwa mereka hidup tercekik oleh pekerjaan mulai melihat peluang yang berbeda, bukan karena dunia luar berubah, tetapi karena persepsi batin telah disesuaikan. Dan ketika persepsi berubah, apa yang Anda lihat di dunia juga berubah. Mungkin Anda bertanya-tanya apakah sesuatu yang begitu sederhana benar-benar dapat menghasilkan hasil. Tetapi pikirkan, bukankah justru hal sederhana yang telah Anda abaikan? Berapa kali Anda mencari solusi yang luar biasa, percaya bahwa hanya peristiwa besar yang dapat mengubah hidup Anda. Yang sebenarnya adalah hidup berubah dalam detail-detail kecil, dalam pengendalian harian dari apa yang Anda beri makan di pikiran Anda. Jika Anda memberi makan rasa takut, keraguan, dan keluhan, itulah yang akan berkembang biak. Jika Anda memberi makan kesadaran, keputusan, dan kejelasan, itulah yang akan mulai tumbuh. Dan inilah tantangannya. Berkomitmenlah pada latihan ini hanya selama 7 hari. 7 hari interupsi sadar, 7 hari pemrograman ulang, 7 hari membangun pola mental baru. Anda akan menyadari bahwa pada akhirnya Anda tidak akan lagi menjadi orang yang sama seperti saat Anda memulai. Energi Anda akan berbeda, disposisi Anda akan berbeda, bahkan orang-orang di sekitar Anda akan memperhatikan. Dan disitulah letak rahasianya. Ketika Anda berubah dari dalam, dunia luar tidak memiliki pilihan lain selain menyesuaikan diri dengan frekuensi baru Anda. Sekarang katakanlah pada saya, apakah Anda menerima tantangan ini atau Anda akan terus membiarkan masa lalu mengendalikan masa depan Anda? Hal terpenting yang perlu Anda ingat adalah bahwa tidak ada yang akan benar-benar berubah jika Anda tidak berani melepaskan apa yang sudah tidak berguna lagi. Masa lalu tidak dapat diperbaiki, tetapi masa kini dapat diubah. Dan disitulah Anda membangun masa depan. Jadi, pilihlah hari ini untuk menjadi pemilik hidup Anda, alih-alih menjadi budak keadaan. Sekarang jika Anda benar-benar ingin melanjutkan proses ini dan naik 1 tingkat lagi dalam evolusi Anda, video berikutnya yang muncul di layar akan membantu Anda menjadi 1% lebih baik daripada Anda sekarang. Saya berterima kasih kepada Anda karena telah menemani saya sampai di sini, dan saya akan menunggu Anda di video berikutnya.